Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Hamba Allah dari Taiwan. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya masalah vaksin Bu ya, maaf. Silakan. Kan itu saya dengar vaksin AstraZeneca itu mengandung babi dan haram. Apa hukumnya bila sudah terlanjur vaksin Bu ya? Karena pas waktu vaksin itu belum mengetahuinya Bu ya. Terus nanti gimana dengan dosis yang kedua kalinya? Terima kasih Bu ya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin. Jadi dari pihak pemerintah yang mengadakan vaksin selagi bisa dihindarkan dari semacam babi atau najis tadi dihindarkan. Dihindarkan. Sebisa mungkin ini adalah tugas pemerintah. Maka harapan kami pemerintah memperhatikan sisi ini. Jika ternyata tidak mungkin atau tidak ada obat atau vaksin kecuali harus ada hal-hal tersebut. Seperti misalnya diambil dari babi atau cara pengambilannya bagaimana. Nah, karena selama ini kita dengar bukan diambil, hanya saja sesuatu yang disuburkan di bahan daripada babi. Misalnya wallah alam. Jadi ada tidak tahu ceritanya perolahannya. Jadi atau virus yang dimatikan kemudian dikembangkan di satu madah atau sesuatu yang wallah alam kebenarannya ini para dokter yang menjelaskannya. Jadi bukan dari babi dibuat begitu, bukan. Tapi ditumbuh suburkan di dasar atau yang itu adalah dari unsur dari babi. Ya kayak ulet dibudidayakan di daging bangkai begitu. Uletnya keluar lagi misalnya. Wallah alam, saya tidak tahu masalah ini. Anggap saja langsung diambil dicolek dari babi. Dicolek dari babi. Bagaimana hukumnya kalau ternyata kita menggunakan vaksin semacam ini? Nah ini, kalau memang masih ada yang lainnya, kita harus mengambil yang lainnya. Jika ternyata yang lainnya tidak ada, atau mungkin terlambat berat untuk bisa dijangkau, lebih mudah dengan babi, maka kita harus membedakan, ini bukan dinikmati. Bukan dinikmati, bukan kita buat sate babi. Bukan buat sate babi atau soto babi. Yang jelas-jelas tidak larang dalam Quran. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Anjing, babi. Haram jelas dalam Al-Quran. Tidak boleh ada yang mengatakan babi adalah halal. Nah, dalam keadaan tertentu, kalau memang sudah darurat untuk kesehatan, tidak ada lagi obat selain itu, maka nggak usah mikir, sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan itu bukan dikonsumsi atau dimakan, disuntikkan. Karena apa? Kasusnya sudah masuk wilayah darurat. Bahkan kan jangankan untuk vaksin semacam ini. Kalau sudah darurat, itu kita tidak menemukan takut menuju kepada kematian yang ada hanya babi, kita makan babi. Dimakan juga boleh. Tapi kalau ternyata tidak darurat, dihindari. Dihindari tidak darurat, masih ada vaksin yang lain, itu tugas pemerintah. Yang perlu, yang wajib menghadirkan ini semua, karena yang bisa hanya pemerintah, individu nggak mampu itu semuanya. Dan jika pemerintah memperhatikan sisi ini, pahalanya gede di hadapan Allah. Tapi ternyata mampu, tapi pemerintah tidak mau ikut-ikut, ya ini membuat sebuah kesalahan, dosa dia. Tapi bagi kita yang tidak mampu, tidak punya kemampuan, ternyata harus menggunakan vaksin apa saja, jangan dihubungkan dengan urusan corona, vaksin itu luas ceritanya. Karena urusan corona nanti langsung ada sebagian nggak mau. Enggak, vaksin memang menurut medis ini bermanfaat, sementara tidak ada lagi kecuali babi, atau ada tapi kita tidak bisa mengadakannya. Sementara vaksin harus segera dihadirkan, dipakai, maka tidak apa-apa, pakailah itu semuanya. Allah Maha Kasih, Allah Mengampun. Ini bukan membuat sate babi. Karena ini darurat, sudah mendesak waktunya. Saya harus menggunakan vaksin. Cuma tadi 1, 2 berarti ini vaksin apa? Vaksin corona kan. Kalau itu memang tidak ada lagi, pakai. Jangan usah khawatir, dengan Allah tidak susah. Ini kan kita tidak mengonsumsi untuk dimakan, dibikin sate. Ini untuk sebuah pengobatan, untuk menjaga. Maka tidak usah ragu yang demikian itu. Tidak usah ragu kalaupun seandainya itu adalah benar-benar dari babi, sementara itu masih katanya dan katanya dan katanya. Kalau seandainya betul diumumkan bahasanya ini dari colekan babi, dari gajah babi dan sebagainya.
Kalau ternyata bukan, bahkan dari babi sendiri kan permasalahannya adalah urusan najis barangkali. Karena najisannya, karena dia adalah bangkai, tidak akan bisa menjadi yang disembelih. Nah, ini. Urusannya menjadi beda. Artinya bukan dikonsumsi. Jadi kalau najis, kita boleh berobat dengan sesuatu yang najis, kita suntikkan, kita olaskan, karena di saat tidak ada yang lainnya, jadi tidak dosa kok. Jadi jangan terlalu kita, kalau memang ini kebutuhan Anda untuk vaksin demi kesehatan Anda, ambil, nggak usah ragu yang demikian itu. Ini bukan menikmati, bukan kita bersenang-senang, padahal itu adalah dengan berat. Cuma yaitu tadi kami sampaikan kepada pemerintah, beri ketenangan umat ini. Kalau memang masih ada vaksin yang tanpa babi, tanpa yang najis, maka ambil itu. Jika tidak ada lagi, tidak bisa, ya nggak ada masalah bagi rakyat, nggak usah ragu, asalkan betul ada manfaatnya, jelas menurut ahlinya, maka ikuti saja. Kemudian terlepas dari ini, mungkin ada yang tidak mau vaksin dan sebagainya, jika Anda termasuk golongan orang yang tidak mau divaksin dan sebagainya, Anda harus tetap menjaga diri daripada wabah ini agar Anda terhindar. Tanpa harus Anda marah-marah dengan orang yang pakai vaksin, karena yang pakai vaksin juga dengan keyakinannya, sementara Anda dengan keyakinannya, sudahlah, selamat tinggal dengan pertikaian. Indah semuanya, yang vaksin dan tidak vaksin indah semuanya, Allah.